Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang siswa-siswi. Pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi dalam pelajaran seni budaya atau SBK disingkatnya pada kelas 11 ini. Kita akan membahas mengenai terkonsentrasi pada bahasan seni teater. Seni teater merupakan salah satu cabang seni, yaitu dari cabang seni ada berapa? Ada 5. Yang pertama seni rupa, seni peran, seni sastra, seni lukis, seni tari. Nah, berteater atau bermain peran ini merupakan salah satu seni. Yang mana bermain teater itu adalah kita itu harus terkonsentrasi penuh dalam pemeranan kita, peran kita. Adapun teater sendiri, ya, seni teater sendiri itu adalah seni satu kesatuan, ya, yang disajikan terhadap penonton dan ini memerankan, menceritakan sebuah kisah. Ya, sebuah kisah, baik itu kisahnya kisah melo, kisahnya kisah ceria, yang mana dalam sebuah pementasan itu terdiri dari seni rupa, seni sastranya, seni lukisnya, ya, seni rupa, seni lukis bukan seni lukis ya, seni rupa, seni tari, ya, seni musik, dan ini satu kesatuan dalam pertunjukan teater. Tapi kita tidak akan membahas mengenai dari satu kesatuan itu yang tadi saya katakan. Kita akan lebih fokus terhadap seni perannya saja. Dalam sebuah pertunjukan teater, seorang aktor dan aktris itu harus kuat dalam bermain aktingnya. Artinya, aktingnya itu kuat di sini bukan berarti kuat itu kokoh. Ketika ada lawan main itu menyentuh tubuh kita, kita tidak jatuh. Bukan seperti itu. Kuat dalam imajinasinya. Memainkan lakon yang kita mainkan seperti itu. Pak, susah ya seperti itu. Susah itu kalau hanya dibayangkan. Kalau hanya dibayangkan ya pasti susah. Tetapi harus ada prosesnya. Kamu kola Iwan Fals, ya. Tujuan bukan utama, tetapi yang utama itu proses. Ya, di sini dalam bermain acting, sebuah aktor, sebuah aktris dalam bermain acting itu, yaitu dilihat dari prosesnya, apakah dia sungguh-sungguh enggak dalam bermain actingnya. Kalau sungguh-sungguh, tentunya dalam prosesnya pun juga dia akan sungguh-sungguh. Nah, ada enggak kaifiat agar menjadi seorang aktor dan aktris yang tangguh, yang luar biasa hebatnya? Tentu ada. Seorang aktor dan aktris dalam persiapan pentas di panggung itu harus mengkonsumsi, ya, gizi-gizi yang luar biasa. Tetapi bukan makanan saja. Gizi maksud yang saya utarakan itu. Jangan ada yang terlewatkan. Semuanya itu harus balance, seimbang. Apa aja gizinya, Pak? Vitaminnya, ya. Jadi vitamin seorang aktor itu harus mengkonsumsi yang pertama itu, ya, kaifiat agar menjadi seorang aktor yang tangguh, ya. Dalam prosesnya yang pertama yang harus dikonsumsi adalah olah tubuh. Seperti apa olah tubuh? Seorang aktor harus melakukan olah tubuh. Apakah aktor itu harus memiliki otot-otot yang kuat? Kayak Adi Ray seperti itu? Enggak juga. Seorang aktor enggak mesti harus otot-otot yang kuat seperti itu. Tetapi kuat di sini, olah tubuh di sini yang diharapkan seorang aktor dan aktris dalam melakukan olah tubuh, tujuannya apa? Dia ini menciptakan agar tubuhnya itu seperti tanah liat.
Gimana sih tanah liat? Kalau kita ibaratkan tubuh kita seperti tanah liat itu kan bisa dibuat seperti apa, jadi apa saja. Bikin asbak, bikin boneka-bonekaan. Itu bisa dibuat apa saja. Nah, tubuh seorang aktor itu harus kayak tanah liat. Artinya ketika kita dikasih peran, dan peran itu emang tidak mungkin secara logika kita bisa memainkannya secara fisik kita. Ya kalau tubuhnya bukan tubuh seorang jiwa, seorang aktor, ya nggak bakal bisa. Bisa di sini bukan berarti dia tidak bisa main, enggak. Artinya tidak akan kena. Contoh begini ya, ketika kita dikasih peran oleh sutradara, suruh memerankan usia yang 75 tahun kakek-kakek atau nenek-nenek. Sedangkan kalian itu sekarang pada posisi 16 tahun. Ya. Ada yang 15 tahun, ada yang 17 tahun. Bayangkan usia 17 tahun harus menjadi usia 75 tahun. Berapa bedanya usia itu? Dan kita belum pernah merasakan. Tetapi seorang aktor harus jadi usia 75 tahun. Makanya di sini olah tubuh yang pertama yang harus dikonsumsi oleh seorang aktor setiap harinya dalam proses itu melakukan olah tubuh. Tujuannya apa? Di samping tadi agar bisa menjadi tanah liat seorang aktor itu, yang kedua itu tujuannya stamina. Biar staminanya itu kekuatan tubuhnya itu bagus. Karena apa? Karena panggung itu, atmosfer panggung itu luar biasa. Ya. Dihadapkan kita dengan ratusan penonton dalam sebuah panggung pertunjukan, ya. Lalu lighting, aura panggungnya itu kena banget. Kalau kita memiliki fisik yang lemah, stamina yang lemah, tidak menutup kemungkinan fisik kita lelah, lalu kita ketika berakting itu akan pingsan. Nah, itu akan menjadi sebuah musibah dalam pertunjukan, kecelakaan dalam pertunjukan. Ya. Dalam pertunjukan teater itu yang namanya celaka di panggung itu bukan kita celaka, kaki kita jatuh, ini berdarah, bukan seperti itu. Jadi di luar dari skenario, kejadian-kejadian di luar dari skenario, dan si aktor itu tidak bisa improvisasi. Contohnya tadi lagi main berakting karena tubuhnya lemah, fisiknya, staminanya lemah, pingsan. Coba akan terjadi seperti apa jika seorang aktor tidak bisa melakukan improvisasi? Apakah mungkin ke penonton dibilangin, mohon maaf ya, kita tutup dulu tirainya, nanti kita lanjut lagi. Bagaimana perasaan penonton? Karena pada intinya bermain teater ini adalah untuk penonton. Selain untuk diri sendiri adalah untuk penonton, seperti itu. Karena tidak adanya teater kalau tidak ada penonton. Wong definisi teater itu sendiri itu adalah sebuah panggung pertunjukan yang di dalamnya terdiri dari pemain panggung dan penonton, seperti itu. Kalau salah satunya hilang ya bukan teater namanya. Seperti itu. Oke. Kalau kalian ingin menjadi seorang aktor dan aktris yang tangguh, harus mengkonsumsi yang pertama ya di sini kaifiat menjadi seorang aktor yang tangguh, olah tubuh. Adapun olah tubuh tujuannya agar badan kita ini lentur seperti tanah liat seperti itu. Yang kedua agar jiwa kita memiliki stamina yang kuat, yang tangguh, ya. Dan yang ketiga ini stretching atau peregangan. Artinya yaitu kalau gini aja, kalau kita jarang olahraga, ya, kita jarang olahraga, kaku, ya, tubuh kita itu terasa kaku. Melakukan gerakan-gerakan yang emang gerakan yang tidak dibiasakan oleh kita, itu kita akan mengeluh. Nah, dengan olah tubuh seorang aktor itu tujuannya itu melenturkannya. Itu tadi untuk tanah liat itu.
Sekali lagi, seorang aktor harus memiliki tubuh yang kuat, stamina yang bagus. Tujuannya agar tercapai peran yang kita lakon, yang kita mainkan, perankan itu tercapai. Dari segi fisikly. Menghindari adanya kejadian-kejadian yang tidak diinginkan di dalam panggung, kecelakaan panggung. Seperti itu. Lalu Pak, teknik dalam latihan olah tubuhnya itu seperti apa? Teknik dalam berlatihnya. Oke, saya akan praktekkan ya. Dan nanti untuk pengembangannya silahkan kalian kembangkan ya dalam melakukan olah tubuh seperti itu.